Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pendengar KMTV dan Radio Rabbani dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kembali kita dipertemukan Allah dalam tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu rumah Allah. Dan setelah kita melaksanakan ibadah salat yang merupakan salah satu ibadah yang sangat agung dalam Islam, yaitu salat subuh, seperti mana Rasulullah SAW mengatakan, man salal bardaini dakhal jannah, barang siapa yang salat di dua waktu yang sejuk, yaitu subuh dan asar, yang menjaga waktu itu dan kemudian salat berjamaah, maka insyaAllah dia akan masuk surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, serta diberikan taufik untuk melakukan amal saleh. Ucapan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dan taufik oleh Allah untuk bisa meningkatkan ittiba' kita kepadanya, menjalankan seluruh syariatnya dan sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ucapan salat dan salam juga kita berharap untuk bersambung kepada keluarganya, anak keturunannya, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan siapapun dari umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berada dan istiqamah di atas jalannya dan mengikutinya dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah rahimakumullah, pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang syarhu risalati fadlil Islam li samahati Syekh Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pagi ini pada halaman yang ke-124 ya. Halaman ke-124. Masih dalam pembahasan hadithul haud ya. Ini disebut oleh para ulama disebut dengan hadithul haud. Hadis yang berbicara tentang telaga. Lebih kurang sudah 3 hadis kita bahas ya. Dengan lafaz dan riwayat yang berbeda-beda ya. Antara satu hadis dengan hadis berikutnya. Ini menunjukkan betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya, di hadapan para sahabat, kemudian diriwayatkan oleh mereka ya, kepada dari Rasulullah SAW ya, tentang hadis yang berbicara tentang hadisul haud. Dan hadis ini adalah hadis yang bercerita tentang al-ahwal ya, atau keadaan dan kondisi di hari kiamat kelak ya, ketika semua orang ya mengharapkan pertolongan dan semua orang mengharapkan kemudahan ya, maka di hari itu di mauqif yang sangat agung itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah tabaraka wa taala satu kemuliaan yang disebut dengan telaga, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil umatnya di situ ya. Pada hadis-hadis sebelumnya sudah kita sampaikan, di dalam beberapa hadis itu dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya memanggil umatnya, tetapi ada di antara umatnya yang terusir ya dari telaga tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis juga dijelaskan tentang sebab kenapa mereka terusir dari telaga itu. Padahal Nabi memanggil ya Rabbi ashabi, mereka adalah sahabat saya. Nah, di dalam hadis sebelum ini kita mendapatkan alasannya karena mereka merubah-rubah agama. Fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya, kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka rubah ya dari agama yang telah engkau sempurnakan. Sampai Nabi mengatakan suhqan, celakalah orang-orang yang merubah-rubah. Nah, di dalam hadis ini di mana sahibul matan
menukilkan walil Bukhari, ya silakan di halaman 124, di dalam riwayat yang dinukilkan al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baina ana qaimun idza zumratun hatta idza araftuhum kharaja rajulun min baini wa bainihim. Nabi menjelaskan bahwa ketika sedalam keadaan berdiri ya di telaga, maka tiba-tiba ada sekelompok orang. Tiba-tiba ada sekumpulan orang. Hatta idza araftum, ya, sampai aku kenal di antara mereka. Ya, kharaja rajulun min baini wa bainihim. Tiba-tiba ada ya satu orang yang keluar. Ya. Di sini dijelaskan para ulama adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Faqala, di sini dijelaskan ya. Jadi ketika Rasulullah SAW berdiri di haud, di telaga itu, tiba-tiba ada sekelompok orang yang datang ya. Dan sampai Nabi SAW mengatakan, sampai aku kenal, dan tiba-tiba ada satu orang min baini, antara aku dan mereka itu, rajulun, seorang. Faqala halumma, dia berkata, kesinilah. Faqultu, Nabi berkata, aina, kemana? Artinya diajak dia pergi. Kemana kata Nabi? Qala ilan nar, ke neraka. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, qultu wa ma sya'nuhum, kenapa? Apa urusan? Kenapa mereka ini begitu? Kenapa diajak ke neraka? Qal, maka laki-laki itu mengatakan, innahum irtaddu ba'daka ala adbarihim al-qahqara. Ya. Di sini dijelaskan sebab kenapa ke neraka, karena mereka murtad setelahmu Muhammad, ya, ala adbarihim al-qahqar, kembali kepada asal mereka. Nah, ini. Jadi alasan kenapa dibawa ke neraka karena mereka ini murtad. Ya. Kemudian Nabi SAW juga menceritakan, thumma idza zumratun, tiba-tiba ada lagi kelompok, sekumpulan orang. Nabi juga menceritakan dengan hal yang sama. Ya, dia berkata, halumma, kemana? Kala, kesinilah. Faqultu aina, kemana? Qala ilan nar. Kemudian qultu wa ma sya'nuhum? Qala innahum irtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara. Nabi menyebutkan beberapa kali ya tentang kejadian itu. Ya. Fadzakara mithlahu, Nabi menyebutkannya. Qala fala urahu yakhlusu minhum illa mithlu hamalin na'am. Aku tidak melihat bahwa mereka tidak bisa lepas ya, selamat, kecuali seperti onta yang dibiarkan. Ikhwafillah. Apa makna hadis ini? Syekh Shalih Fauzan menjelaskan. Hadza, kata Syekh Shalih Fauzan, mithlul hadis as-sabiq, seperti hadis sebelumnya. Masih dalam bicara tentang hadisul haud. Ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam yakunu fi khalqin katsirin yaumal qiyamah. Nabi SAW berada di tengah-tengah orang yang sangat banyak di hari kiamat. Thumma yunadawna ilan nari min indir rasul. Kemudian dipanggil ke neraka. Ya, mereka itu dipanggil ke neraka. Ya. Fayas'alun Nabi SAW, fayas'alur Rasul, limadha? Nabi bertanya, kenapa mereka ini dibawa ke neraka? Qalu, mereka mengatakan, innahum la yazaluna murtadina ba'dak. Mereka ini sebabnya masih kufur, murtad setelah meninggalnya kamu. Hadza fihi anna man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam. Ini menunjukkan betapa siapapun yang melanggar perkara-perkara yang membatalkan keislaman, ya, fa innahu, bahwa sesungguhnya dia sayulqi hadzal masir, dia akan ya memperoleh ya kesudahan seperti yang disebutkan hadis ini. Ikhwafillah. Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam itu artinya pembatal-pembatal keislaman. Dan Syekhul Islam ya Muhammad Ibn Al-Wahhab memiliki kitab khusus tentang ini. Dia menulis tentang nawaqidul Islam, itu ada 10 ya. Maka perhatikan, semoga di dalam waktu kita bisa membahasnya lebih panjang ya. Perhatikan apa saja yang bisa membatalkan Islam kita. Perhatikan apa saja yang bisa membatalkan keislaman kita dan kita jauhi.
Di antara perkara yang bisa membatalkan keislaman ini, yang paling pertama adalah asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian ikhwafillah, silakan nanti dicari ya, ada 10 pembatal keislaman. Karena kesempatan kita sangat terbatas, tidak bisa kita ya menjelaskan lebih rinci. Li'alla yakuna ma haula'in nasi yaumal qiyamah, agar kita tidak bersama kelompok orang yang diajak ke neraka tadi. Jadi jangan sampai orang kita ya umat Islam, pribadi kita, keluarga kita melakukan yang 10 ini. Pembatal keislaman, dia mengira dia muslim, tapi dia ternyata telah melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan keislamannya. Agar kita selamat dari orang-orang yang diajak ke neraka itu. Wa yazum annahu muslim. Yang lebih menyedihkan, mereka ini mengira dia muslim. Ini paling berbahaya. Ya, subhanallah. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ternyata telah melanggar aturan Allah, sehingga membuat kita keluar dari lingkaran Islam. Sementara kita masih mengira kita Islam, waliyadzubillah. Nah, maka qad ya'ishul insanu murtaddan, kata Syekh Shalih Fauzan, bisa jadi orang hidup murtad wa yaz'um annahu muslim. Dia kira dia masih muslim, tapi dia murtad. Limadha? Kenapa kata Shalih Fauzan? Li'annahu ya'ishu ala naqid min nawaqidil Islam, karena hidupnya bergelimang di atas perkara-perkara yang bisa membatalkan keislamannya. Wa nawaqidul Islam katsiratun, pembatal keislaman itu sangat banyak sekali, kata Shalih Fauzan. Wa asbabur riddati katsirah, dan sebab-sebab orang murtad pun banyak. Ya. Yajibul inayatu bima'rifatiha, wajib kita untuk mengetahuinya. Apa saja membatal keislaman itu. Wa su'alullah tsabat 'ala din, kita minta kepada Allah agar kita dikokohkan di atas agama ini. Dijauhkan dari kesyirikan, ya. Dijauhkan dari kesyirikan. Fala yakfi mujarrad al-intisab, tidak cukup kita hanya mengaku, ya, menisbatkan diri kita muslim. Saya muslim. Tak cukup kita hanya mengatakan saya muslim, ya, kita tunjukkan KTP kita, kita tunjukkan identitas kita bahwa kita muslim, ya, tertulis agama muslim. Au yakunul insan imma'a ma'an nasi asa'u au ahsanu. Juga tidak baik menjadi generasi imma'ah. Apa itu generasi imma'ah, ikhwafillah? Generasi ya baik kalau baik orang, kemudian buruk kalau ketika bersama orang buruk. Ini generasi imma'ah, kata Rasulullah. Ya, jangan boleh seperti ini. Generasi yang tidak kokoh, generasi yang tidak stabil. Jadi warna dia diberikan oleh lingkungannya. Ketika berada di tengah orang baik, dia baik. Tapi ketika berada di tengah orang buruk, dia tetap buruk seperti mereka. Yang baik adalah bahwa dia tetap saleh dimanapun dia berada. Di saat berada bersama orang baik atau ketika berada bersama orang-orang tidak baik. Di kerusakan zaman tidak menjadikan dia berubah. Kerusakan lingkungan tidak membuat dia terwarnai, tapi dia tetap kokoh, saleh di saat semua orang sudah rusak. Inilah tidak bisa seperti ini. Jangan menjadi generasi yang cukup mengatakan saya muslim, identitasnya KTP-nya muslim, atau generasi buruk ketika orang buruk. Ya, dia berubah ketika orang berubah kepada keburukan. Tapi ketika orang baik, dia baik. Ini generasi imma'ah. Balla budda ayya'rifal haqqa li ajli ayya'mala bih. Tapi dia wajib untuk mengenal, harus mengetahui kebenaran untuk diamalkan. Ikhwafillah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wa yas'alullah tsabat. Kemudian dia minta kepada Allah. Kita belajar seperti hari ini, pagi ini, dan kapanpun, ya, maghrib, subuh, kita belajar. Ini dalam rangka agar kita mengenal kebenaran. Dan kita minta kepada Allah, kita kokoh di atasnya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fahadha fihi anna man irtadda an dinil Islam
Ini menunjukkan bahwa siapapun yang murtad dari Islam, fa innahu yakunu min ahlin nar, maka dia menjadi penghuni dan penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala. Walau kana fi awwali amrihi min hadhil ummah, meskipun di awal kehidupannya di dalam golongan umat Islam. Tapi kalau sudah murtad berbeda. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi", barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut ya wa huwa kafir, meninggal dunia dalam keadaan murtad, maka dia kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang gugur seluruh amal perbuatan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka itu penduduk neraka, ya hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah surat 217. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, lidzalika yajibu alaina an na'rifa ma hiya anwa'ul riddah. Wajib bagi kita untuk mengetahui apa saja yang tergolong kepada ya ar-riddah, kepada kemurtadan. Jadi kita harus juga tahu, seperti mana kita tahu nawaqidul Islam, kita juga harus tahu anwa'ur riddah. Wa ma hiya nawaqidul Islam hatta natajannabaha, apa juga yang tergolong kepada perkara yang membatalkan keislaman dan sehingga kita bisa menjauhkannya. Ikhwafillah. Ya. Wa aktsarun nasi ya hamlun la yadruna wa la ya'rifuna nawaqidul Islam. Kebanyakan manusia ini abai ya. Kebanyakan manusia ini abai, tidak peduli, tidak mau tahu, cuek ya. Kemudian tidak tahu apa saja yang membatalkan keislaman ini. Jangan sampai kita seperti ini ya, orang-orang yang abai, yang cuek, yang tidak mau tahu, yang tidak peduli ya dengan perkara ini. Makanya ikhwafillah, mengetahui ini adalah menjadi sebab selamatnya kita dari kemurtadan itu sendiri. Wa yaqa'una fiha wa hum la yadrun. Banyak orang yang terjebak dalam kesalahan itu, dalam pembatal keislaman, tapi tidak mengetahui. Bisababil jahli alladhi la ya'dziruna bih. Ya, sebab kejahilan yang mereka tidak ya la ya'dzuruna bih. Ya, sebab kejahilan yang ada mereka yang tidak boleh ada sama mereka. Li'annahu la ya'dzur fil jahli man kana ya'ishu bainal ulama wa fi biladil Islam. Tidak diterima uzur ya, tidak tahu saya apa saja yang membatalkan keislaman ketika berada di tengah-tengah negeri muslim, ketika berada di antara para ahli ilmu ya, banyak majelis yang bicara tentang itu. Kemudian kemajuan hari ini, teknologi telah membantu kita ya untuk mengetahui apa saja yang membuat kita keluar dari Islam. Tidak diterima uzurnya, ya kan? Maka ikhwafillah, ya, kita mari ya semangat untuk belajar. Li'annahu biimkani ay yas'al wa yata'allam. Karena satu, kenapa tidak diterima uzurnya? Bisa dia belajar, bisa dia bertanya, wa yahris ala ta'allum, dan kemudian perhatian untuk belajar. Amma alladhi la yubali fa innahu la yahtam bil ilmi wa la bita'allum. Adapun orang-orang yang tidak peduli, yang tidak perhatian, yang tidak ingin belajar, yang tidak ingin tahu tentang itu, ya, wa yaktafi bi musammal Islam faqat, dia cukup ya hanya memakai label Islam saja. Memakai label Islam saja. Ada orang yang subhanallah ketika melihat orang di dalam safar ya, mereka menjamak kemudian mengqasar, tiba-tiba ada yang komentar, ini orang aliran Islamnya apa gitu. Ya subhanallah, sampai sedangkal itu agamanya, tidak tahu. Ya tidak tahu. Dia mengatakan muslim, dia sedang sholat, melihat orang-orang yang sedang safar, mereka kemudian ya setelah sholat bersama kaum muslimin, sholat kembali mereka ya, sampai dia bertanya, ini alirannya apa? Padahal mereka sedang musafir ya, menjamak sholat mereka, menjamak dan mengqasar sholat mereka. Ya kawan, ini adalah perkara yang sangat dasar. Jangan sampai kita tidak tahu. Jangan seperti ya ayam yang mati di lumung sendiri. Di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah negeri Islam, banyak saudara-saudara yang
Muslim banyak kemudahan untuk belajar, banyak orang yang bisa kita tempat bertanya, tapi tidak bertanya dan tidak belajar. Ini tidak akan diterima uzurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwah fillah, tidak cukup hanya mengatakan dirinya Muslim. Wa yujarin nas ala ma hum alaihi. Ya, ia berlaku seperti apa orang? Ya, berada di atas gelombang orang. Berada di atas gelombang orang. Ini kebanyakan kita hari ini. Saya sudah Muslim kok. Saya sudah Islam. Ya, saya sholat, saya puasa ketika Ramadan tiba, tapi dia tidak sadar di dalam sholatnya itu, di dalam ibadahnya itu masih mencampur adukan dengan kesyirikan. Masih melakukan di dalam kehidupannya, masih saja menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dia dengan Allah, meminta kepadanya, meminta syafaat kepadanya, dan bertawakal kepadanya. Masih saja di dalam kehidupan dia, ya, merendahkan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih saja ada orang yang melakukan perbuatan sihir. Masih saja ada orang yang mengatakan bahwa syariat Nabi boleh kita tidak ikut seluruhnya. Meyakini ada orang-orang yang bisa keluar dari syariat Nabi SAW. Masih saja ada orang yang tidak mau belajar, berpaling dari belajar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak baik. Ya. Hadirlah orang yang tetap baik di saat orang rusak. Ya. Thumma yawmal qiyamati yusbih ma'al khasirin. Di hari kiamat ternyata digolongkan bersama orang-orang yang merugi. Fahadha fihi al-hath ala ma'rifati nawaqidil Islam. Kata Saleh Fauzan, di dalam hadis ini yang kita barusan baca ini terdapat anjuran untuk mengetahui sekali lagi nawaqidil Islam, pembatal-pembatal keislaman, hatta yatajannabahal muslim, sampai seorang muslim menjauhinya. Ya. Li'alla yakuna ma haula'i yaumil qiyamah, agar kita tidak bersama kelompok orang yang diajak ke neraka tersebut. Ya, kita mempelajari nawaqidul Islam ya, untuk kita berjaga-jaga dari perbuatan tersebut. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, walahuma, di sini juga disebutkan di dalam riwayat ini yang Bukhari dan Muslim juga, min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari hadis Ibnu Abbas, fa aqulu kama qala al-'abdus salih, maka aku katakan seperti yang dikatakan oleh hamba Allah yang saleh, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Al-Maidah 117 dan 118. Ayat ini insyaallah akan, atau hadis ini akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya karena penjelasan cukup panjang, ya. Maka kita cukupkan dengan satu hadis pada pagi ini. Mudah-mudahan hadis ini bisa kita pahami dengan baik. Ketika Nabi SAW berada di penantian berdiri di telaga, tiba-tiba ada sekelompok orang, ya, yang berdiri, kemudian dia mengatakan ke sini, ya, kemudian kemana kata Nabi? Ke neraka. Ternyata sebab karena mereka diajak ke neraka itu, ikhwafillah, dikarenakan mereka murtad setelah Rasulullah SAW kembali kepada awal mereka sebelum Islam, mengenal Islam. Nah, ini artinya bahwa mereka ini sudah Muslim tapi berada pada lingkaran pembatal-pembatal keislaman sehingga dia keluar dari Islam tersebut. Semoga Allah jaga kita, jaga anak keturunan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan agamanya yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.